Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Ditorifa dari Prodi TLM Distrik Kesehatan Sintika Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah patofisiologi, yaitu tentang diabetes mellitus. Baiklah, apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetik termasuk heterogen. Manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Diabetes mellitus ada dua tipe, yaitu ada tipe 1 dan ada tipe 2. Penyebab diabetes mellitus tipe 1 adalah autoimun, dan penyebab diabetes mellitus tipe 2 adalah sebuah sel mengalami resistensi insulin. Baiklah, di sini saya akan membahas lebih rinci tentang diabetes mellitus tipe 2. Apa itu diabetes mellitus tipe 2? Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit hiperglikemi akibat insensivitas sel terhadap insulin, dan penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin. Tingginya prevalensi diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor risiko yang dapat berubah dan faktor risiko yang tidak dapat berubah. Faktor risiko yang dapat berubah misalnya kebiasaan merokok, tingkat pendidikan, pekerjaan, aktivitas fisik, dan mengonsumsi alkohol. Dan faktor risiko yang tidak dapat berubah misalnya jenis kelamin, umur, dan faktor-faktor genetik lainnya. Kejadian diabetes mellitus tipe 2 pada wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Mengapa demikian? Karena secara fisik, wanita memiliki peluang peningkatan indeks massa tubuh yang lebih besar. Wanita cenderung untuk tidak banyak gerak dan tidak menghabiskan karbohidratnya. Kita lanjut. Defisien insulin dapat terjadi melalui 3 jalan, yaitu: pertama, rusaknya sel-sel B pankreas karena pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar itu seperti pengaruh virus, zat kimia, dan lain-lainnya. Yang kedua, desensitasi atau penurunan reseptor glukosa pada kelenjar pankreas. Yang ketiga, desensitasi atau kerusakan reseptor insulin di jaringan perifer. Di dalam patofisiologi, diabetes mellitus tipe 2 bukan disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin, namun disebabkan oleh sel-sel sasaran insulin yang gagal atau tidak mampu merespon insulin secara normal. Di dalam patofisiologi, diabetes mellitus tipe 2 terdapat beberapa keadaan yang berperan, yaitu pertama, resistensi insulin, dan kedua, disfungsi sel B pankreas. Kita lanjut berikutnya ke faktor risiko diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama ada obesitas, yaitu kegemukan. Bermakna antara obesitas kadar glukosa darah dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah. Yang kedua ada hipertensi, yaitu peningkatan tekanan darah. Yang ketiga ada dislipidemia, yaitu ditandai dengan kenaikan kadar lemak darah. Yang keempat ada umur, yaitu memasuki usia tua, misalnya 45 tahun ke atas. Yang kelima ada riwayat keluarga yang pernah mengidap diabetes mellitus karena diduga mempunyai gen yang sama. Yang keenam ada riwayat persalinan atau melahirkan, yaitu melahirkan bayi cacat atau bayi yang berat badannya berlebih. Yang ketujuh ada faktor genetik, dan yang terakhir ada alkohol
atau rokok. Kita lanjut ke gejala diabetes mellitus. Ada dua, yaitu pertama gejala akut, yaitu seperti banyak makan, banyak minum, sering buang air kecil di malam hari, nafsu makan bertambah namun berat badan menurun. Yang kedua ada gejala kronik, yaitu seperti kesemutan, kulit sering terasa panas atau seperti tertusuk jarum, sering kelelahan, mudah ngantuk, pandangan mulai kabur, gigi mudah goyah, kemampuan seksual menurun, dan pada wanita sering terjadinya keguguran pada kandungan. Lanjut ke obat-obat diabetes mellitus. Ada dua, yaitu pertama antidiabetik oral, yaitu dengan menormalkan kadar gula darah dan mencegah komplikasi. Pemilihan obat ini sangat tepat karena menentukan keberhasilan terapi diabetes. Yang kedua ada insulin, yaitu merupakan protein kecil pada manusia. Insulin mengandung 51 asam amino. Insulin sangat penting bagi pengobatan diabetes mellitus. Kita lanjut ke komplikasi diabetes mellitus. Dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada komplikasi akut, hipoglikemia, yaitu kadar glukasa seorang di bawah nilai normal. Hiperglikemia, yaitu kadar gula darah meningkat secara tiba-tiba. Yang kedua ada komplikasi kronis, makrovaskuler, yaitu pembekuan darah pada sebagian otak. Mikrovaskuler, yaitu seperti nefropati, kebutaan, neuropati, dan amputasi. Kita lanjut ke yang terakhir, ada pencegahan diabetes mellitus. Ada pencegahan primordial, adalah upaya pemberian kondisi pada masyarakat. Pencegahan ini misalnya dengan menciptakan prakondisi. Yang kedua ada pencegahan primer, adalah memperkenalkan faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya diabetes mellitus. Yang ketiga ada pencegahan sekunder, adalah upaya pencegahan atau penghambatan timbulnya penyulit dengan tindakan deteksi dini dan memberikan pengobatan sejak awal penyakit. Dan yang terakhir ada pencegahan tersier, adalah upaya pencegahan agar tidak terjadinya kecacatan lebih lanjut. Demikian dari saya, Giska Ditorifa. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.